Isu utak-atik komposisi menteri terus berembus kencang hingga awal tahun ini. Presiden Jokowi berulang kali disebut bakal mengganti menteri yang berasal dari salah satu partai koalisi karena dianggap sudah tak sejalan dalam sikap politik. Alasan kinerja diharapkan tidak dikesampingkan karena ini menyangkut keberhasilan Jokowi mengakhiri masa pemerintahannya pada 2024 mendatang. Sudah sekitar 4 kali Jokowi melempar sinyal akan merombak kabinetnya. Namun di setiap kesempatan tersebut, jawaban Jokowi hanya singkat dan tidak membeberkan waktu pasti kapan perombakan akan dilakukan. Adapun sinyal mulai muncul tidak lama setelah Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden 2024 mendatang. Keputusan Nasdem ini memicu reaksi dari PDIP, partai pengusung yang sekaligus partai asal Presiden Joko Widodo. Akibatnya, hubungan dua partai koalisi PDIP dan Nasdem pun terlihat makin jauh dari kata harmonis. Staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf dalam acara Satu Meja The Forum, Rabu 11 Januari 2023 malam, menyebut sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, sebenarnya perombakan kabinet bisa terjadi kapan saja. Semua pihak sepakat bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Ya, seperti Presiden sampaikan bisa kapan aja, Mas. Karena kita yakin di sini, saya juga yakin yang ada di sini semua sepakat kalau reshuffle kabinet adalah wewenang penuh mutlak hak prerogatif Presiden. Artinya akan terjadi di bulan Januari ini? Ya tadi saya sampaikan ada kemungkinan itu bisa kapan saja dan memang proses assessment itu selalu dilaksanakan oleh Presiden terhadap anak-anak buahnya di kementerian, di menteri terutama ya. Karena suka tidak suka menteri dan wakil menteri itu adalah jabatan politik yang selalu dinamis seperti inilah. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut Presiden memang punya hak untuk melakukan perombakan kabinet. Namun dengan sisa waktu pemerintahan Jokowi, alangkah baiknya jika penilaian terhadap para menterinya bisa lebih condong ke bobot kinerja. Sebab yang perlu diingat, kapasitas tertinggi Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan, bukan koalisi. Karena yang harus diingat adalah Presiden ini kapasitas tertingginya itu adalah kepala pemerintahan, bukan kepala koalisi. Kalau dia hanya kemudian menggunakan variabel politik menjadi satu-satunya alasan, kapasitas dalam kepala pemerintahannya itu menjadi turun menurut saya. Sementara itu terkait Nasdem, Yunarto menyebut persoalan sebenarnya bukan pada Anies. Namun ketika Nasdem akhirnya berkoalisi dengan dua partai oposisi, artinya Nasdem sudah memilih bergabung dengan dua partai yang punya cara pandang berbeda tentang negara. Semuanya akan kembali kepada Presiden Jokowi. Ketika Jokowi ingin menjadi kingmaker di pemilu 2024 mendatang, yang bisa jadi modal utama keberhasilannya bukan perkara kepiawaian memainkan politik balas budi atau bagi-bagi kursi kepada partai-partai, melainkan kinerjanya sebagai kepala pemerintahan.